Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat pada hari ini dan kabarnya dahsyat luar biasa. Oke, kemarin saya sudah share 2 video sekaligus ya, secara berurut-urut tentang Berise. Saya harap kalian setiap kali kalau mau memfarming token apapun yang listing di Gate.io sudah tahu caranya ya, mirip-mirip seperti itu ya teman-teman. Oke, nah saya hari ini mau menyampaikan beberapa perkembangan review about BUFF.Doge ya, BUFF.Doge coin yang memang sudah lama banget ini saya tidak infokan ke publik ya perkembangannya, bahkan mungkin ada yang udah hopeless, udahlah masa bodoh dan udah menganggap scam dan rakul, kira-kira begitu. Namun teman-teman, begini, beberapa waktu yang lalu saya sempat bertanya di grup ini loh teman-teman. Saya lupa hari apa persisnya. Saya bilang begini di grup ini ya, saya bilang gini. Tolong tanyakan. Jadi kan ada si, kalau nggak salah di sini si Pinky ya namanya ya, yang suka ngejawab pakai bahasa Inggris. Saya bilang, tolong berikan saya, make sure nih, please make me sure ya, tolong berikan saya kepastian. Apakah developernya si BUFF.Doge ini masih kerja apa enggak? Masih serius atau tidak? Masih komit enggak dengan roadmapnya? Saya tanya dulu teman-teman. Jadi kata si Pinky itu ya, katanya pakai bahasa Inggris masih ya. Jadi saya sudah tanya kepada developer dan dia bilang masih komit bekerja. Walaupun memang ya kalian tahu sendiri bukan bahwa informasi tentang perkembangan terakhir kalau nggak salah itu tentang BUFF.Doge coin itu tentang metaverse ya. Itu kan informasinya udah lama banget ya. Kalau nggak salah setahu saya itu dari akhir tahun lalu atau awal tahun ini ya. Nah ini tentang ini kan terakhir ya. Nah ini kan sudah ada aset di sini ya, seperti itu. Dan saya tanyakan hal itu, apakah masih komit? Saya bilang begitu ya teman-teman, dan jawabannya masih. Ya, jadi memang terkesan seperti lambat banget sih. Bagi saya secara pribadi teman-teman, harus saya akui bahwa apalagi memang belakangan ini kan market gonjang-ganjing ya, sometimes up, sometimes down, nggak karu-karuan gitu loh. Jadi token maupun koin apapun ya kebanting juga semuanya. Saya rasa ya mereka ini pun juga mungkin berpikir ya rest dulu lah, saya rasa begitu ya. Karena dari mulai bulan 1 ya, saya lupa ingat ini bulan berapa ini update website ini, kayaknya dari awal tahun ini atau akhir tahun lalu ya. Nah, jadi praktis memang 6-8 bulan ini ya, dalam setengah tahun lebih ini, ya menurut saya progres yang signifikan dari proyeknya ya minim menurut saya ya. Nah jadi teman-teman, saya berusaha memaklumi ya. Nah ini kalau kita pakai uang dingin begitu teman-teman, saya berusaha memahami mengapa developer ini seperti lambat. Karena memang kan kita melihat beberapa bulan terakhir itu memang badai topan di kripto itu luar biasa loh kencangnya teman-teman. Waduh, luar biasa gitu. Bitcoin aja tersungkur, Ethereum BNB aja tersungkur teman-teman. Kalian tahu kan bahwa BNB itu udah sempat 8-9 juta harganya, tapi tersungkur kemarin 3,3 juta. Sekelas BNB itu udah sekuat itu loh ekosistemnya. Dia bisa hanya tinggal 30% saja, 30-35% saja. Sisa residu price marketnya dari all time high-nya.
begitu. Ethereum itu kemarin saya lihat udah 15 juta, padahal sempat 60 jutaan. 25%, nah itu lebih parah lagi malah. Jadi ya oke lah, ya saya bukan bermaksud mau membela developer bab Doge teman-teman, tapi ya sudahlah karena ini kan uang dingin juga dan kita kasih kesempatan, kira-kira begitu, oke? Nah, ada beberapa informasi yang saya mau sampaikan sama kalian. Yang pertama, tadi saya udah nanya langsung, saya menemukan ada koin Meta News, ini ada tulisan powered by Buff Dogecoin. Jadi ini kalau nggak salah baru-baru launching ya, baru-baru ini, dan ini adalah portal berita kalau kalian, dan cukup bagus loh kalau menurut saya ya, bukannya maksud memuji atau gimana gitu. Menurut saya ini cukup bagus teman-teman ya, tampilannya. Jadi saya menilai ya developernya masih serius lah. Bahkan saya bisa bilang bahwa kalian kan tahu kan token Berise kan, ini malah lebih cakep menurut saya daripada portal beritanya si Berise Daily. Nah kalau kalian lihat ini Berise Daily seperti itu ya masih lebih bagus lah kalau menurut saya ya, gitu. Masih lebih bagus yang tadi, yang ini. Nah yang mana itu tadi? Yang ini ini masih lebih bagus loh menurut saya ya. Ini mirip seperti tampilan Cointelegraph kalau nggak salah ini. Bagus lah ya, berarti kan memang masih serius gitu loh ya. Walaupun ini ya sebatas materi-materi, edukasi gitu ya kira-kira. Tapi nggak apa-apa, itu menunjukkan bahwa ya developernya ya masih hidup. Masih hidup, masih ada, masih bekerja, masih komit dengan roadmap-nya. Oke, itu ya perkembangannya yang pertama teman-teman. Ada portal berita. Lalu ya saya coba lihat di sini ya listing di Radio Shack, walaupun ini minor menurut saya ya dampaknya karena ini nggak terlalu terkenal juga. Coba kalau listing di Maxi misalnya begitu ya, saya lupa ingat nih terakhir nih si Bab Dogecoin ini listing di mana ya, saya sampai udah lupa teman-teman. Nah saya lihat dulu ya. Nih coba kita tes dulu vote-nya. Nah, vote-nya lumayan bagus ya. Nah, ini dia, Lbank, Bitmart, CoinTiger ya. Ini masih di bawah-bawah sih ya. Memang saya lihat masih di bawah-bawah ya. Saya pikir udah bisa misalnya ke Maxi misalnya gitu kan, lumayan ya. Huobi, nah yang gitu-gitu ya, biar langsung terbang. Tapi sepertinya ya karena ada badai topan jadi mungkin developer Bab Dogecoin ini juga agak-agak ngerem, sepertinya saya lihat begitu teman-teman. Oke, nanti kalian coba baca ya. Ini ada informasi penting, judulnya seperti ini, apa yang bisa diajarkan oleh .com/burst kepada kita tentang crash crypto. Nah, ini materinya saya rasa cukup baik ya, kalian supaya belajar ya teman-teman, supaya ngerti hikmahnya di balik crash-crashan beberapa waktu belakangan ini, seperti itu ya. Oke, kemudian beberapa perkembangan yang lain, kalau saya lihat baru-baru ini ada burning ya, kalau nggak salah ya, burning ke 14 ya kalau nggak salah teman-teman. Nah ini dia, bentar saya tunjuk, nah ini dia. Ya memang ya kalau secara nominal sih nggak seberapa, tapi ya lumayan lah ya, 8,1 miliar begitu ya teman-teman. Saya selidiki burningnya seperti itu, saya cek di sini. Nah ini ternyata benar ya teman-teman. Seperti itu, dan burning yang lain yang jumlahnya setengahnya ini ya kemarin ya ini ya. Nah tetapi sepertinya ada burning tambahan ini yang kecil-kecil seperti itu, dan ada penjelasan sih, ada penjelasan yang kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini dia ya. Jadi katakan begini, do you know every time we do a manual double burn it also raises the automatic burn. Jadi maksud mereka begini, setiap kali kami melakukan double burn manual seperti yang baru-baru ini, itu juga menaikkan burn otomatis seperti itu. Jadi sepertinya di smart contract-nya ada satu function yang mereka bikin, setelah manual burn dia followed by ya diikuti oleh automatic burn sejumlah sekian persen. Sepertinya begitu ya. Jadi kalau saya perhatikan dari bahasa mereka ini ya mungkin misalnya ini. Nah, ini kita bedahnya begini, teman-teman. Ini ya 2 miliar sampai ke sini. Ini nggak ada sesuatu di sini. Jedanya di sini ya, selanya di sini nggak ada burning tambahan. Tetapi dari 4 miliar ke 8 miliar saya perhatikan
Saya nggak tahu apakah ini memang orang yang suka rela nge-burning tokennya, tapi ada yang jumlahnya cukup gede, ini 1,8 ya juta ya. Ya, semoga benar omongan mereka. Saya cuma berharap begitu, teman-teman. Kalau saya lihat, nah kalian lihat chartnya ini, teman-teman. Memang sudah persis rata seperti kalau saya sih, saya bilang harga beli saya itu udah disentuh, bahkan udah di bawah harga beli. Kalian kan tahu harga beli saya, teman-teman, di bulan September tahun lalu. Jadi makanya saya bilang ini pancung saja ini cerita kisah kasih pernah ngepam ini. Jadi ya kalian akan tahu sekarang seperti yang saya bilang bahwa sebetulnya karena kita juga belum tahu apa utilitas daripada bab doge ini. Jadi bisalah saya bilang ini naiknya cuma segini doang. Ya sekecil inilah gitu loh. Nah ya, jadi dalam 1 tahun, coba ya saya rapikan ya teman-teman. Nah seperti itu. Dalam 1 tahun naiknya sekitar 200-300% dalam 1 tahun. Jadi ya sebetulnya ya masih wajar-wajar aja begitu menurut saya. Nah, akan menjadi tidak wajar nanti ya, akan menjadi tidak wajar. Artinya tidak ada perlawanan lagi. Ini kan udah 2,6 juta nih. Kalau sampai dia sudah di bawah 1 juta, teman-teman. Ya. Nah, kalau ini 1,6 setengahnya berarti kan 2,6 setengahnya berarti kan 1,3. Nah, kalau sampai LP-nya ini dibiarin sama developer sampai tinggal beberapa puluh ribu US dollar saja, katakan 50.000 setengahnya begitu ya. 50.000 itu berapa ya? 50.000 dikali dengan 15.000. Nah, dibiarin sampai tinggal 500 juta sampai 750 juta. Seperti itu ya. Kalau itu saya rasa saya angkat tangan. Karena apa? Karena kalau LP-nya tidak ada ya, kecuali kalau developernya punya modal sendiri yang cukup tebal ya untuk meneruskan proyek ini, saya nggak tahu gitu. Kalau seperti Berise, saya yakin, saya mengamati mereka punya wallet developer itu, mereka nggak ngambil-ngambil dana loh. Mereka pakai dana sendiri. Nah itu saya appreciate. Kalau ini kan ya kalian pernah lihat sendiri, dia heboh, pernah remove LP dan lain-lain seperti itu. Jadi itu aja deh kalau menurut saya ya, daripada saya nggak tahu juga bagaimana sekuat apa komitmen daripada si developer bab doge ini. Tapi kalau saya menilai dari ini aja deh ya. Kalau sempat ini dibiarkan LP-nya ini robek sampai 50.000 US dollar, tembus ke bawah begitu, tetap nggak ada sentimen positif. Artinya dibiarin itu kan maksudnya ya proyeknya nggak cepat dipublish sehingga ada stimulasi positif gitu ya, dibiarin. Itu namanya membiarkan teman-teman ya. Sampai ini robek di bawah 100, saya rasa itu udah warning, apalagi kalau sampai robek ke 50.000 saja, waduh ya, saya rasa ya saya pun angkat tangan ya. Coba kita lihat dari Dogezilla yang lalu teman-teman, ini juga hampir mirip-mirip jalan ceritanya ini. Nah kalau ini kan kalian bisa lihat ini udah tinggal 40 ribuan LP-nya. Jadi saya juga nggak ya gimana ya seperti itu. Karena sekali lagi rug pull dan scam itu tidak bisa langsung kita dengan serta-merta simpulkan di awal sedini mungkin teman-teman. Karena proyek bagus pun ya developernya kalau error ya ditinggalinnya ya bisa jadi rug pull sekalipun proyeknya bagus teman-teman. Ya, oke. Seperti itu. Kemudian beberapa info lain ya, katanya di BNB Chain ya, ini bab doge udah masuk di sini ya, most prominent meme coins di BNB Chain. Jadi katanya dari begitu banyak koin-koin meme ya, meme coin ya, bab doge masuklah salah satunya sebagai ya yang paling favorit lah ya, seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian info-info lain ya kalian bisa lihat sendiri di sini ya teman-teman. Apa namanya? Tadi itu sudah. Terus kemudian, nah ini apa ini teman-teman? Game ya, ini sudah. Ya, nah ini masalah gamenya ini masalahnya teman. Nah ini ya, ini yang burning ya. Masalah gamenya ini teman-teman sebetulnya ini udah apa ya, menurut saya agak-agak kelamaan gitu untuk dipublish seperti itu. Jadi ya bagaimana ya saya mau ngomongnya begitu loh. Oke. Nah kemudian ya kalian bisa lihat lah ya teman-teman, ini what to expect. Nah ini ulasan-ulasan lah ya. Jadi mungkin supaya orang melihat bahwa bab doge itu masih jalan, kira-kira begitu ya. Oke.
Ya, ini dia. Oke, seperti itu. Jadi kalau penilaian Abang bagaimana Bang? Jadi ya seperti itu teman-teman. Salah satu cara untuk memanajemen risiko, ya jangan taruh dana Anda di satu keranjang seperti ini contohnya. Jadi saya taruh itu di banyak koin atau token loh teman-teman. Jadi bisa saling tutup lah, minimal kita nggak rugi, minimal kita nggak loss begitu ya. Kalian yang udah udah farming di SPY kan udah ada hasil ya. Saya juga udah dari bulan-bulan lalu lah, dari mulai akhir tahun lalu rasanya saya udah ngomong-ngomong tentang beberapa token atau koin yang potensial ya. Saya udah ngomong tentang ini itu. Jadi bagi mereka yang tetap punya dana yang udah di manage dengan baik ya, contohnya kemarin pas ambruk Matic di 5.000, kalau kalian ambil kan sekarang udah 13.000, 12.000, lumayan ya, seperti itu kan. Begitu loh teman-teman. Dan Solana itu saya udah banyak banget, udah bolak-balik saya ngomong, bahkan di profil Twitter saya kan juga saya udah kasih tahu teman-teman ya. Nih, dan ini beberapa dari profil Twitter saya, makanya aktif teman-teman, perhatikan Twitter saya ya. Nah di Twitter saya ini kan saya udah ngomong ya beberapa token dan koin yang ya saya lihat bagus ya. Saya tidak pernah merekomendasikan loh ya. Kalau kalian lihat bagus, kalian analisa oke, ya silakan beli. Kalau nggak usah, seperti itu ya. Karena nggak ada yang mengajarin kalian dan nggak ada yang mengajak. Saya tidak pernah mengajak. Kalau kalian lihat bagus ya ambil, kalau nggak ya udah, uang sendiri kok. Kira-kira begitu ya. Ini sebagian yang saya sebutkan karena space-nya muat cuma sampai sini ya. Doge, Shiba Inu, Cardano, Solana, Matic, ini Atom ya, Dogecoin, ya si Elon, SPY token, SPY, Near Protocol, Berise, CRO ya, kemudian BNB, Avalanche, Zilliqa, masih banyak lagi sih sebetulnya ya teman-teman. Kalian bisa lihat juga Aleph Zero itu ya, kalian bisa lihat juga yang lain lah, masih banyak lah teman-teman. Nah itu nggak muat soalnya space-nya untuk profil seperti itu. Jadi saya manajemen risikonya seperti itu teman-teman. Jadi nggak melulu ya, udah secara FOMO harga berapa aja dibeli, terus dananya gede lagi. Wah itu kan konyol banget ya. Dibagi-bagi teman-teman, dipecah-pecah gitu. Ya semoga dari 10 koin atau token ada misalnya 1 atau 2 yang meledak, kan lumayan ya. Udah meledak, kalian dapat staking farmingnya lagi, kalian dapat capital gain, dan ya semoga ketebus, bahkan bisa cuan ya, lebih daripada ketebus. 1 atau 2 token ini nanti menebus yang lain, losses yang lain gitu loh teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, jadi dibutuhkan money management yang baik seperti itu. Oke teman-teman, saya perhatikan juga dari analisa indeks Fear and Greed, sepertinya ini makin hari makin pede ya. Kemarin itu yesterday 31 ya, minggu lalu masih 18, bulan lalu 9, sekarang udah 34. Lumayan ya. Semoga ini bisa nggak lama ke 50. Wah, kalau udah 50 kayaknya saya hampir-hampir yakin dia akan ngegas terus. Semoga ya, semoga begitu paling lambat bulan depan. Semoga ini kejar-kejaran dan balap-balapan semua ya. Gitu ya teman-teman. Coba kita lihat dulu, ini masih koreksi lagi, kemarin udah lumayan minus 2,5. Nah kita mampir dulu sebelum saya akhiri ya teman-teman. Nah ini kemarin BNB udah 4 juta, sekarang dikasih 3,8. Syukur-syukur masih dikasih lagi ke 3,5. Kalian bisa ambil, BNB ini kan bagus, malah sekelas BNB saja ini masih burning yang ke-20 loh kemarin. Bagus kan? Seperti itu. Nah Ethereum 22, kemarin sampai 15. XRP ini juga, Ripple saya udah pernah ini juga teman-teman, udah pernah singgung juga gitu. Pokoknya yang top 20 itu rata-rata saya udah pernah singgung semua kok. Nah ini yang saya bilang, Polygon ini udah 13.000. Ini sempat 5.000-an loh kemarin teman-teman. Nggak tahu kalian ngambil apa enggak? Seperti itu ya. Kan lumayan gitu. Kan nggak ada yang mengatakan bahwa scalper itu dosa teman-teman. Nggak ada loh. Enggak loh ya, kalau memang kalian mampu. Ya sepanjang kalian mampu dengan segala macam bentuk risk manajemennya. Nah ini kan 5.000-an nih, 4.900 malah gitu, tanggal 19 bulan 6, sekarang tanggal 21 bulan. Nah ini udah 13.000 kan, ya 3 kali lipat lah kurang lebih, 300%, kan lumayan teman-teman gitu. 300% berarti kalian untung 2 kali lipat 200%-nya. Jadi kalian kalau taruh 1 juta ya udah untung 2 juta, kan lumayan begitu. Jadi
nggak usah terlalu aneh-aneh gitu ya. Kalau kalian mampu jantungnya dan kesabarannya untuk long term, silakan. Tapi kalau kalian memang selalu ingin jadi scalper, ya silakan, nggak ada juga dosanya kok. Ya begitu kan? Nah, seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja ya informasi dan perkembangan dari saya tentang bab doge. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar. Do your own research, disclaimer on, ya, and see you at the top.